Tuan dan Nyonya, pada istri saya datang sebuah permintaan untuk tujuan amal. Saya akan membacakan sebuah ceramah yang sifatnya umum. Nah, kalau saya harus ceramah, tentu saja bagi saya tidak menjadi soal sama sekali. Jelas, saya ini bukan seorang profesor. Dan saya juga tidak memiliki satu gelar. Tapi meskipun begitu, selama 30 tahun terakhir, bahkan sampai merugikan kesehatan saya segala, tidak ada henti-hentinya saya mengerjakan persoalan-persoalan yang sifatnya ilmiah melulu. Ya, saya ini orang berpikir dan saya berjangka. Kadang-kadang saya juga menulis tulisan-tulisan ilmiah. Ya, maksud saya bukan ilmiah yang sok, tapi maaf, saya katakan begini. Ya, boleh digolongkan ke dalam kelas ilmiah. Oh ya, sebelum lupa, kemarin dulu saya menulis sebuah artikel panjang yang berjudul Bahaya dari Jenis-jenis Serangga Tertentu. Semua anak perempuan saya menyukainya, terutama pada bagian-bagian mengenai kutu-kutu tembak. Tapi setelah saya baca lagi, saya robek lagi. Karena sudah tentu, sepandai-pandainya pun orang menulis, obat anti kutu memang harus tetap dibeli. Sampai-sampai saya punya piano di rumah, di dalamnya digigitin kutu. Baik, untuk ceramah hari ini, saya akan mengambil sebuah pokok permasalahan tentang bahaya dari perilaku manusia, yakni menghisap tembakau. Ya, saya sendiri merokok, tapi istri saya yang menyuruh saya untuk membawakan ceramah hari ini tentang bahaya dari tembakau. Ya, oleh karena itu, tidak ada jalan lain. Tentang bahaya tembakau. Sebenarnya bagi saya juga tidak menjadi soal sama sekali. Tapi bagi hadirin, saya anjurkan untuk menanggapi ceramah ini dengan segala kesungguhan demi mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Namun siapa yang khawatir ceramah ini akan terlampau kering ilmiah, ya, yang tidak suka macam begini, mereka tidak perlu ikut mendengarkan. Dan saya juga tidak keberatan kalau mereka ingin pulang saja. Saya juga terutama minta perhatian dari anggota lingkungan kedokteran yang sudah hadir pada malam hari ini, agar mereka bisa mendapatkan keterangan yang berguna dari ceramah saya ini. Karena berhubung tembakau selain punya akibat buruk, ya, tembakau ini juga punya kegunaan dalam dunia kedokteran. Begini misalnya, saya punya botol, ya, lalu saya memasukkan tembakau ke dalam botol ini, dan saya juga memasukkan seekor lalat ke dalam botol yang sudah saya isi tembakau. Maka kemungkinan besar lalat tersebut akan mati karena sarafnya terganggu. Seperti itu. Lalu tembakau kita kenal sebagai tumbuh-tumbuhan.
Mata kanan saya dan leher saya ini memang tidak bisa saya kendalikan. Tapi tidak apa-apa, ini tidak perlu dikhawatirkan. Ini cuma gara-gara gugup saja. Ini ya sudah terjadi sejak lama juga. Ya sekitar tahun 1989. Ya, kalau mau tepatnya itu di tanggal 13 September. Di hari dimana istri saya ini melahirkan anak perempuan kami yang keempat. Namanya Barbara. Semua anak perempuan saya lahir pada tanggal 13. Oh ya, mohon maaf. Tapi karena sebenarnya waktu, ya, sebaiknya saya jangan menyimpang dari pokok pembicaraan. Ya sudah. Oh ya, tadi saya belum ceritakan, ya, bahwa istri saya ini punya sekolah musik dan membuka indie kos partikelir. Ya, maksud saya bukan indie kos biasa, tapi semacam itulah. Antara kami berdua, istri saya ini paling suka ngomel tentang kesusahan zaman. Padahal dia ini punya simpanan ribuan, ratusan, bahkan sampai jutaan di suatu tempat tersembunyi. Tapi sedangkan saya ini tidak dikaruniai sepeser pun. Tidak sepeser pun. Mohon maaf. Tapi iya. Untuk apa? Untuk apa diributkan semua ini? Saya turut menjaga indekos dengan mengatur urusan rumah tangga. Mohon maaf ini, saya sudah mengatur lagi, sudah menyimpang dari pokok pembicaraannya. Ya sudah, mari kita lanjutkan saja ya. Atau mungkin hadirin sekalian ini lebih suka mendengarkan sebuah romansa, simfoni, atau sebuah nyanyian. Dalam api perjuangan kita tidak gentar. 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 Tapi mohon maaf ini, saya lupa. Saya lupa ini. Ini dari opera mana lagu ini ya? Oh ya, tadi saya belum sebutkan ya. Tadi saya belum sebutkan bahwa di sekolah musik istri saya, selain mengatur urusan rumah tangga, tugas saya ini juga termasuk mengajar matematika, ilmu hayat, ilmu kimia, ilmu bumi, sejarah, lalu doremi, sastra, dan ya, seterusnya. Untuk les dansa, menyanyi, dan menggambar, istri saya ini minta bayaran ekstra. Ya, meskipun sebenarnya saya lah guru les dansa dan nyanyinya. Sekolah musik kami berada di Jalan 5 Anjing, nomor 13. Atau barangkali ini yang membuat hidup saya sial karena tinggal di rumah nomor 13 ya. Lagi pula, semua anak perempuan saya juga lahir pada tanggal 13. Dan rumah kami juga punya 13 jendela.
Tapi lagi-lagi untuk apa? Untuk apa diributkan semua ini? Istri saya setiap hari selalu di rumah. Setiap waktu bisa terima kunjungan pembicaraan. Dan prospektus sekolah bisa didapat dari portir. 15.000 saja satunya. Pak, dan kalau mau, ya, kalau mau juga bisa dapat dari saya juga. Saya bawa, harganya lebih murah, 10.000 saja. Sebentar, saya ambilkan ya. Ini 10.000 saja satunya. Ada yang mau? Silakan. 10.000. Mohon maaf, ini kertas yang salah. Mohon maaf. Tadi sebelum saya kesini, saya mengisi les gambar di sekolah istri saya. Mohon maaf, ini gambar yang salah. Sebentar saya ambilkan ya. Mohon maaf. Ini harganya 10.000 saja. Ada yang mau? Anda mau? Tidak? Ya sudah. Anda mau 10.000 saja? Tidak? Ya, ada yang mau? Ini 10.000 saja. Tidak ada yang mau. Ya sudah, bagaimana kalau 5.000 saja harganya? Sudah paling murah ini. 5.000 saja. Anda, ini 5.000 saja. Mau? Tidak. Anda, 5.000 mau? Tidak. Ini 5.000 tidak ada yang mau. Harganya sudah paling murah ini. 5.000 saja. Tidak ada yang mau. 5.000 tidak ada yang mau. Sayang sekali. Nomor rumah kami berada di Jalan Lima Anjing nomor 13. Saya memang gagal dalam segala hal. Saya sudah tua dan bodoh. Sekarang saya sedang ceramah dan kelihatannya memang riang saja. Tapi sesungguhnya saya ingin teriak tinggi langit atau lari ke ujung dunia. Dan kepada siapa saya bisa mengadu? Saya malah ingin menangis. Mungkin kita bisa bilang, kau kan punya anak perempuan. Ya. Tapi anak perempuan itu apa? Saya sedang ngobrol dengan mereka, tapi mereka malah cekikikan dulu. Istri saya punya 7 anak perempuan. Pak, mohon maaf, Pak. Maksud saya 6. Pak. Ya, tentu saja ada. Yang sulung itu usianya 27 tahun. Dan yang bungsu usianya masih 7 tahun. Ya. Tuan-tuan, aku sengsara. Aku sudah jadi dulu
tidak berani. Tapi tetap di depan sini berdiri seorang ayah yang paling bahagia. Ya, walaupun sebenarnya saya tidak berani mengatakan kalau tidak begitu. Tapi kalau kalian ingin tahu, aku sudah bersama dengan istriku sejak 33 tahun lamanya. Aku bisa saja katakan kalau itu adalah tahun-tahun yang paling subur. Ya, maksudku bukan yang terbaik, tapi ya secara umum lah. Telah lalu semuanya dalam satu kata, seperti satu detik kebahagiaan. Tapi terus terang, persetan segalanya. Aku kira dia belum datang. Istriku belum ada di sini, jadi aku bisa bicara sesukaku. Ya, betul. Aku ini memang orang yang penakut. Aku takut kalau dia pandang aku. Aku teringat lagi masa muda. Dan ada sesuatu yang membuatku ingin lari. Ingin minggat segera. Jikalau saudara-saudara bisa merasakan bagaimana aku ingin melakukan itu. Ya, lari. Lari meninggalkan semua ini, lari tanpa menengok lagi ke belakang. Kemana? Tidak peduli kemana, asal kau bisa minggat dari kehidupan yang hina dan kau kejam. Marah inilah yang sudah menjadikanku tua bangka, bobrok, galak, dengki, yang jiwanya sempit serta menjadikan itu. Istriku itu yang sudah menyiksaku selama 33 tahun lamanya. Aku ingin minggat dari kemunafikan, dari dapur, dari konflik, dari persoalan-persoalan seperti vulkan, lari untuk berhenti di suatu tempat yang jauh, jauh sekali, di suatu padang, untuk berhenti, berdiri menjulang seperti sebuah pohon. Seperti sebuah tiang, seperti hantu pengusir burung di bawah langit yang lebar dan tetap terus memandang bulan sunyi di atas kepala lalu melupakan. Ya, melupakan. Oh, betapa aku rindukan. Betapa tidak sabaran lagi aku untuk membuang jaswa ini yang 33 tahun lalu aku pakai di hari pernikahanku, yang mesti selalu aku pakai untuk ceramah pada kesempatan amal. Rasain lu, rasain, sialan, rasain sialan. Aku tua, aku melarat seperti jaswa ini yang punggungnya tambah-tambah. Aku tidak mau apa-apa. Aku pernah muda, aku pernah punya cita-cita, aku pernah belajar di universitas. Aku pernah menganggap diriku seorang laki-laki dan sekarang aku tidak mau apa-apa. Tidak apa-apa. Selain istirahat. Astaga, istriku sudah datang.
sudah kembali. Ya, dia sudah ada di sini. Dia sedang menungguku di belakang panggung. Ya, waktunya sudah habis. Mohon maaf, nanti kalau ditanya istri saya mohon dengan sangat jawablah bahwa pemberi ceramahnya, maksud saya telah melaksanakan tugas saya dengan baik. Seperti itu ya. Istri saya sedang memandang saya. Baiklah, setelah kita bertitik belok pada pola bahwa tembakau memiliki racun yang jahat, seperti yang sudah tadi saya uraikan, ya, maka hendaknya kebiasaan merokok harus dihapus. Dan ngomong pada nyonya, ceramah saya mengenai bahaya tembakau ada manfaatnya bagi hadirin sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat malam.